Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Materi yang akan saya jelaskan adalah rubrik penilaian atau asesmen pada pembelajaran anak usia dini, khususnya pada aspek sosial, emosional, dan motorik halus. Untuk selanjutnya, dalam pendidikan anak usia dini terdapat teknik penilaian dan macam-macamnya. Teknik penilaian harus disesuaikan dengan karakteristik anak melalui bermain. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat macam-macam teknik penilaian. Teknik penilaian harus disesuaikan dengan karakteristik anak, yaitu belajar melalui bermain. Oleh karena itu, penilaian tidak dilakukan melalui tes tertulis, melainkan melalui asesmen autentik. Teknik penilaian adalah cara atau metode yang digunakan guru untuk mengumpulkan data mengenai perkembangan dan kemampuan anak selama proses pembelajaran. Teknik penilaian dalam PAUD bersifat berkelanjutan, menyeluruh, berbasis observasi, dan dapat dilakukan dalam situasi alami anak. Nah, di teknik penilaiannya ini terdapat macam-macam. Yang pertama, observasi, di mana observasi merupakan teknik penilaian yang paling utama dalam PAUD. Guru mengamati perilaku, sikap, dan kemampuan anak saat melakukan kegiatan bermain dan belajar. Contohnya, mengamati kerjasama anak saat bermain balok. Yang kedua, mengamati kesabaran anak saat menunggu giliran. Nah, hasil observasi biasanya dicatat dalam lembar observasi atau rubrik penilaian. Yang kedua ada catatan anekdot, adalah catatan singkat tentang perilaku khusus atau kejadian penting yang ditujukan anak. Ciri-ciri dari catatan anekdot ini yaitu ditulis secara objektif, mencatat kejadian yang bermakna, dan digunakan untuk melihat perkembangan sosial emosional anak. Contohnya, guru mencatat ketika anak mampu menenangkan temannya yang sedang menangis. Lalu yang ketiga ada checklist, yang dimana checklist digunakan untuk menilai apakah suatu indikator sudah muncul atau belum pada diri anak. Bentuk penilaian sederhana biasanya berupa tanda centang. Contoh, anak mampu memegang gunting dengan benar, atau anak mampu memasukkan manik ke tali. Checklist sering dikombinasikan dengan rubrik untuk memperkuat hasil penilaian. Lalu yang keempat ada hasil karya, yang dimana penilaian hasil karya dilakukan dengan mengumpulkan hasil pekerjaan anak secara berkelanjutan. Contoh, hasil meronce, gambar anak, dan karya kolase. Nah, portofolio membantu guru dan orang tua melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu, bukan hanya hasil akhir. Lalu yang terakhir adalah unjuk kerja, atau penilaian unjuk kerja ini dilakukan dengan menilai cara anak melakukan suatu aktivitas. Contoh, cara anak meronce, cara anak menyusun balok, dan cara anak mengikuti aturan permainan. Teknik ini sangat sesuai dengan rubrik penilaian karena menilai proses dan keterampilan anak. Lalu yang terakhir ada wawancara atau percakapan. Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab sederhana antara guru dan anak. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman anak, ide dan pendapat anak, serta perasaan anak terhadap kegiatan yang dilakukan. Teknik ini biasanya bersifat informal dan dilakukan secara alami. Jadi, keterkaitan rubrik penilaian berfungsi sebagai pedoman dalam menerapkan teknik penilaian, terutama observasi, unjuk kerja, dan hasil karya. Dengan adanya rubrik, guru dapat menentukan tingkat perkembangan anak secara lebih objektif dan konsisten. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa
Teknik penilaian dalam pendidikan anak usia dini sangat beragam, namun semuanya bertujuan untuk memahami perkembangan anak, memberikan stimulasi yang tepat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Teknik ini saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga guru dapat memperoleh gambaran perkembangan anak secara menyeluruh. Mata kuliah evaluasi pembelajaran membahas tentang bagaimana seorang pendidik melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Dalam pendidikan anak usia dini, evaluasi pembelajaran tidak bertujuan untuk memberi nilai angka semata, tetapi lebih kepada memantau perkembangan anak sesuai tahap usianya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan melalui observasi saat anak bermain dan beraktivitas. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan anak untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan, dan kemajuan belajar anak. Salah satu bentuk asesmen yang digunakan adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian merupakan alat yang berisi indikator, kriteria, dan tingkat perkembangan anak sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian secara lebih terarah dan objektif. Rubrik yang digunakan terdiri dari beberapa kategori, yaitu BB atau belum berkembang, MB atau mulai berkembang, BSH atau berkembang sesuai harapan, BSB atau berkembang sangat baik, dan BSBS atau berkembang sangat baik sekali. Kategori ini menunjukkan tahapan perkembangan anak, bukan untuk membandingkan anak satu dengan yang lain. Nah, di rubrik penilaian sosial emosional yang saya buat, itu ada di kegiatan bermain balok dan puzzle secara berkelompok. Kegiatan bermain balok atau puzzle secara berkelompok bertujuan untuk menstimulasi perkembangan sosial emosional anak. Adapun indikator yang dinilai, yang pertama, kemampuan bekerja sama, di mana anak dinilai dari kemampuannya bekerja sama saat menyusun balok atau puzzle. Mulai dari anak yang tidak mau bekerja sama, hingga anak yang mampu menjadi penggerak atau mengkoordinasi teman dalam kelompok. Yang kedua, kemampuan berbagi, yaitu indikator ini melihat apakah anak mau berbagi atau tidak dengan temannya. Semakin tinggi pencapaian, anak mampu berbagi secara sukarela dan adil. Yang ketiga, yaitu menunggu giliran, di mana penilaian dilakukan dengan mengamati kesabaran anak saat menggunakan alat permainan. Anak dengan capaian sangat baik mampu menunggu giliran tanpa diingatkan dan bahkan mengingatkan teman-temannya. Yang keempat, mengikuti aturan permainan. Anak dinilai dari kemampuan mengikuti aturan sederhana dalam bermain kelompok. Pada tahap tertinggi, anak mampu mengikuti aturan dan membantu mengingatkan temannya. Yang kelima, yaitu mengendalikan emosi. Indikator ini menilai kemampuan anak dalam mengendalikan emosi ketika keinginannya tidak terpenuhi. Anak dengan perkembangan sangat baik mampu menenangkan diri sendiri dan membantu teman mengelola emosinya. Yang keenam, menyampaikan pendapat atau ide-ide. Anak diamati dari keberaniannya menyampaikan ide saat bermain bersama. Anak yang berkembang sangat baik mampu menyampaikan ide dengan jelas dan menghargai pendapat teman. Lalu yang terakhir ada kepedulian dan membantu teman. Indikator ini melihat sikap empati anak dalam kelompok. Anak dengan skor tertinggi aktif membantu dan memberikan solusi ketika teman mengalami kesulitan. Lalu untuk rubrik yang kedua yaitu terkait penilaian motorik halus, yang dimana kegiatannya itu adalah meronce. Kegiatan meronce merupakan aktivitas melatih motorik halus, ketelitian, dan kemandirian anak. Yang pertama, ada koordinasi mata dan tangan. Anak dinilai dari kemampuannya mengkoordinasikan mata dan tangan saat meronce. Anak yang berkembang sangat baik mampu melakukan dengan lancar dan percaya diri. Lalu yang kedua, memasukkan manik ke dalam tali.
Indikator ini melihat ketetapan dan kelancaran anak saat memasukkan manik. Pada tahap tertinggi, anak mampu memasukkan manik dengan cepat dan presisi. Lalu yang ketiga, mengikuti pola warna atau bentuk, di mana anak dinilai dari kemampuannya mengikuti pola sederhana. Anak dengan capaian yang sangat baik mampu membuat dan mengikuti polanya sendiri. Lalu yang keempat, ada ketelitian dan kerapihan. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil ronce anak. Anak dengan perkembangan optimal menunjukkan hasil yang rapi dan teratur. Lalu yang terakhir yaitu menyelesaikan kegiatan meronce. Indikator ini menilai kemandirian dan fokus anak dalam menyelesaikan tugas. Anak dengan skor tertinggi mampu menyelesaikan kegiatan secara mandiri dan konsisten. Sebagai kesimpulan, rubrik penilaian dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran sangat penting untuk membantu guru melakukan penilaian yang objektif, memantau perkembangan anak secara menyeluruh, menyesuaikan stimulasi perkembangan sesuai kebutuhan anak. Melalui kegiatan bermain balok, puzzle, dan meronce, anak tidak hanya belajar bermain, tetapi juga mengembangkan sosial emosional dan motorik halus secara optimal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.